Timnas Selecao kirim pesan untuk rival di ajang Piala Dunia. Brasil mengirimkan pesan tegas kepada para pesaingnya menjelang Piala Dunia 2026 setelah mencatatkan kemenangan telak 6-2 atas Panama dalam laga uji coba internasional di Stadion Maracana. Kemenangan besar ini menjadi modal berharga bagi Brasil dalam persiapan menuju Piala Dunia. Selecao dijadwalkan menghadapi Mesir dalam laga uji coba terakhir sebelum memulai kampanye turnamen melawan Maroko dalam waktu kurang dari 2 pekan. Victor Osimhen dan Ademola Lookman dicoret dari skuad Nigeria. Victor Osimhen dan Ademola Lookman menjadi dua nama besar yang tak masuk ke dalam skuad timnas Nigeria untuk agenda pertandingan persahabatan melawan Polandia dan juga Portugal. Keputusan tersebut menarik perhatian karena keduanya baru saja menjalani musim yang impresif bersama klubnya masing-masing. Eric Garcia tak menyangka bermain di ajang Piala Dunia. Meski sebagian besar pemain Barcelona yang dipanggil ke tim nasional Spanyol adalah nama-nama yang sudah dikenal, beberapa nama datang dengan kejutan dan salah satu pemain yang dipanggil secara tak terduga adalah Eric Garcia. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini di mana ia mengungkapkan kegembiraannya dipanggil ke Piala Dunia oleh Luis de la Fuente. Saya tidak mengharapkannya, tentu saja saya berharap, tetapi saya tidak 100% yakin. Saya mengetahuinya ketika video itu dirilis. Tidak ada yang menghubungi aku sebelumnya, ujar dari Eric Garcia. Marco Reus prediksi Jurgen Klopp bakal latih timnas Jerman. Pemain LA Galaxy yakni Marco Reus memprediksi bahwa Jurgen Klopp akan melatih timnas Jerman di masa yang akan datang. Saya percaya bahwa Klopp dengan gaya dan kemampuannya akan menjadi pelatih tim nasional Jerman yang luar biasa. Dan saya yakin suatu hari nanti ia akan menjadi salah satunya, ujar dari Marco Reus. Jonathan Tah pecahkan rekor baru di kompetisi Bundesliga. Jonathan Tah berhasil menunjukkan penampilan yang luar biasa di musim debutnya bersama Bayern Munchen usai diboyong dari Bayer Leverkusen di musim panas. Ia bahkan sukses memecahkan rekor di kompetisi kasta tertinggi Liga Jerman tersebut. Menurut laporan dari Opta, Jonathan Tah mencatatkan akurasi umpan sebesar 96% di kompetisi Bundesliga. Sedangkan menurut data dari analisis di laman Bavarian Football Works, Jonathan Tah adalah pemain yang paling konsisten di sepanjang musim ini. Vika Kvaratskhelia pemain terbaik Liga Champion. Vika Kvaratskhelia terpilih sebagai pemain terbaik Liga Champion 2025-2026. UEFA menilai Kvaratskhelia punya peran vital dalam kesuksesan PSG mempertahankan gelar juara. Kvaratskhelia tampil 16 kali di Liga Champion musim ini atau hanya 1 kali absen. Ia tercatat menyumbangkan 10 gol dan juga 6 assist. Kvaratskhelia menyamai rekor pemain PSG dengan gol terbanyak dalam satu musim Liga Champion yang pernah diukir oleh Zlatan Ibrahimovic. PSG sampai rekor gol Barcelona di ajang Liga Champion. PSG mencatatkan pencapaian bersejarah di Liga Champion musim ini. Klub asal Prancis itu berhasil menyamai rekor gol terbanyak dalam satu musim kompetisi dengan torehan 45 gol. Catatan tersebut membuat PSG sejajar dengan Barcelona yang lebih dahulu membukukan 45 gol pada musim 1999-2000. Keberhasilan PSG mencetakkan 45 gol juga memperlihatkan konsistensi mereka sejak fase Liga hingga babak gugur terakhir. Tim asal Paris itu mampu menjaga produktivitas saat menghadapi lawan papan atas di Eropa. Luis Enrique masuk daftar pelatih elit. PSG berhasil menjuarai Liga Champion 2025-2026 dan keberhasilan ini juga menandai bahwa pelatih mereka yakni Luis Enrique merupakan sosok pelatih elit. Secara mencatat tidak banyak pelatih yang bisa memenangkan 3 gelar Liga Champion. Hanya ada 5 pelatih yang berhasil memiliki prestasi serupa dengan Enrique. Mereka adalah Zinedine Zidane dengan 3 trofi bersama Madrid, Bob Paisley 3 trofi dengan Liverpool, dan juga Pep Guardiola di mana 2 trofi dengan Barca dan 1 trofi bersama Manchester City. Premier League gagal treble di Eropa gara-gara Arsenal kalah. Liga Inggris sedianya berpeluang menyapu bersih semua gelar Eropa musim ini. Hal itu tak terwujud gara-gara Arsenal keok di final Liga Champion. Kekalahan itu membuat Premier League gagal menyapu bersih trofi kompetisi di Eropa. Dari 3 kejuaraan hanya 2 gelar yang bisa dibawa pulang oleh wakilnya.
Kalah di final, Mikel Arteta indikasikan Arsenal perlu upgrade squad. Manajer Arsenal yakni Mikel Arteta mengomentari kekalahan timnya di final Liga Champions baru-baru ini. Sang manajer mengakui bahwa timnya perlu mengupgrade kualitas tim mereka jika ingin menjadi juara Liga Champions. Arteta mengindikasikan bahwa Arsenal kekurangan pemain berlabel bintang di timnya. Ia menilai pemain-pemain ini bisa menjadi pembeda di laga-laga besar seperti final UCL kali ini. Itulah mengapa ia berharap manajemen Arsenal tidak sungkan untuk bisa menunjuk ambisi mereka dengan mendatangkan pemain-pemain terbaik ke London Utara. Chelsea ledek Arsenal yang gagal juara Liga Champions. Unggahan media sosial Chelsea usai final Liga Champions langsung viral. Banyak yang menilai Tuchel sedang menyindir rival sekotanya yakni Arsenal. Chelsea mengunggah promosi terus Stadion Stamford Bridge di media sosialnya. Yang amat mencuri perhatian netizen adalah foto yang dipilih. Chelsea memasang trofi Liga Champions sebagai gambar utama. Unggahan tersebut langsung ramai dibahas oleh media. Banyak yang menilai Chelsea sedang menyindir Arsenal yang kembali gagal menjadi juara Liga Champions. Florentino Perez sebut Valverde Tchouaméni akan bertahan di Real Madrid. Masa depan dari Federico Valverde dan juga Aurelien Tchouaméni diragukan menyusul perkelahian mereka belum lama ini. Namun Presiden Madrid yakni Florentino Perez memastikan kedua pemain itu tidak kemana-mana. Federico Valverde sendiri masih terikat kontrak dengan Madrid sampai tahun 2029. Sedangkan kontrak Aurelien Tchouaméni akan habis di tahun 2028. Liverpool incar 4 pemain baru. Liverpool akan sibuk di bursa transfer musim panas kali ini. Terus incar 4 pemain baru untuk 3 posisi. Liverpool dikabarkan mengincar 2 pemain untuk posisi winger. Liverpool dikabarkan meminati Yan Diomande dari RB Leipzig dan juga Bradley Barcola dari PSG. Liverpool turut membidik pemain baru di pos bek sayap dan juga bek tengah. Mickey van de Ven dari Tottenham kini masuk ke dalam radar incaran. Yang pasti si merah bakal cor-coran belanja pemain seperti bursa transfer musim panas kemarin. Inter Milan intip peluang datangkan Harry Maguire dari Manchester United. Juara Serie A Inter Milan dilaporkan ingin menambah amunisi lini depan mereka di musim panas nanti. Nerazzurri dilaporkan tertarik memboyong Harry Maguire dari Manchester United. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Christian Chivo sangat tertarik memboyong sang bek di musim panas nanti. Sang bek saat ini bukan pilihan utama di skuad Setan Merah. Andy Matthias de Ligt dan juga Lisandro Martinez fit. Ia akan jadi pilihan ketiga di skuad MU. Inter akan memanfaatkan situasi ini untuk merayu Maguire pindah menuju Serie A. Sang bek akan dijanjikan bermain di posisi skuad inti Nerazzurri di musim depan. McMahon berpotensi tinggalkan AC Milan. McMahon baru saja memperpanjang kontraknya, tetapi situasi AC Milan yang kacau membuatnya bisa berpikir ulang. Masa depannya kini pun menjadi tanda tanya besar. McMahon akan menjadi kiper utama timnas Prancis di ajang Piala Dunia dan penampilan gemilang di turnamen tersebut bisa berpotensi memperbesar minat dari klub elit Eropa yang lainnya. Jika tawaran konkret datang, maka Milan pun harus berhadapan dengan kemungkinan kepergian dari sang pemain. Aston Villa dan MU adu cepat datangkan Walter Anton. MU dikabarkan siap bersaing dengan Aston Villa dalam perburuan untuk bisa mendatangkan Waldemar Anton dari Borussia Dortmund. Menurut laporan dari Bill, yang mendapatkan banyak pujian karena kemampuannya dalam bertahan dan kualitas kepemimpinannya di atas lapangan. Dan kesempatan untuk bermain di Liga Inggris pun kini bisa menjadi hal suatu yang menarik bagi dirinya. MU dapat kabar baik dalam perburuan Rafael Leao. MU mendapatkan angin segar terkait upaya mereka mendatangkan Rafael Leao dari AC Milan. Rafael Leao mengakui bahwa ia bangga dengan apa yang ia raih selama bersama Milan, tetapi sekarang ia merasa sudah siap untuk menguji dirinya di liga yang lain. Dari sudut pandang MU, ini adalah situasi yang patut dipantau dengan cermat. Loss release-nya dilaporkan sangatlah tinggi, tetapi kurangnya pendapatan dari Liga Champions yang diterima Milan mungkin memaksa mereka untuk bisa lebih realistis jika ada tawaran yang serius. Barcelona akan coba pulang ke Marco Kurela. Menurut laporan dari Sport, Marco Kurela telah muncul sebagai salah satu opsi potensial Barcelona untuk jendela bursa transfer nanti. Meskipun kepindahan bek sayap Chelsea ini akan sangat bergantung kepada apa yang terjadi dengan Jules Koundé, bek Chelsea yang berasal dari akademi La Masia tersebut.
telah dikaitkan dengan kepindahannya kembali ke MU selama beberapa bulan. Diketahui bahwa Cucurella terbuka untuk meninggalkan Chelsea, sementara klub London itu juga bersedia mempertimbangkan transfer tersebut. Juventus bisa rekrut Brahim Diaz berkat Nico Paz. Ada efek domino yang terjadi jika Real Madrid mendatangkan kembali Nico Paz dari Como. Jose Mourinho kabarnya ingin kembali mendatangkan Nico Paz yang bersinar bersama Como selama 2 musim terakhir. Ini bisa memaksa Diaz untuk bisa pindah, dan menurut kabar dari Gazzetta dello Sport, Spalletti telah menjadikan Brahim Diaz sebagai gelandang ideal untuk bagian kreativitas di lini tengah milik Juventus. Sang pemain timnas Maroko sudah familiar dengan sepak bola Italia karena sebelumnya ia pernah membela AC Milan di tahun 2003 silam. Real Madrid siapkan alternatif lain jika gagal datangkan Enzo Fernandez. Real Madrid dan juga Florentino Perez mengincar Enzo Fernandez sebagai pilihan ideal untuk tim musim panas nanti. Seperti yang dilaporkan oleh El Debate, Real Madrid memiliki rencana di luar Fernandes dan siap menghadapi kemungkinan gagal mendatangkannya di bulan Juni. Salah satu opsi yang mereka incar sebagai rencana cadangan serius adalah nama Alexis McAllister, gelandang milik Liverpool. Dikabarkan Los Merengues melihatnya sebagai opsi dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan Fernandes, yang dapat memberikan kualitas yang baik sebagai pemain pengganti.